Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dek. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga karena Ade sudah datang di ruangan ini untuk memenuhi panggilan Ibu ya. Ya Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Dan bagaimana perasaan kamu? dan perasaan saya juga baik Bu. Ade Hikmah, sebelum kita memulai kegiatan layanan konseling, kita harus berdoa dulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jadi begini deh, Ibu memanggil kamu di sini karena berdasarkan teman-teman adik sendiri dan teman-teman guru Ibu dan teman-teman Ibu juga di guru mata pelajaran bilang kalau adik suka menuduh orang. Apakah benar perkataan mereka atau Tidak Bu, itu tidak benar. tapi ada hikmah suka mengejek orang atau menyebut nama orang tua siswa lain? Iya Bu, kalau itu memang benar. Oh, kalau itu memang benar. Iya Bu, memang benar. Jadi adik, murid itu tidak harus memukul atau tidak harus berbuat kasar. Tapi kalau adik menghina atau mengejek atau menyebut nama orang tua mereka, tapi mereka sakit hati atau tidak suka, berarti itu namanya juga bullying. Bukan nanti memukul. Kalau pasti ada hikmah pikir kalau nanti memukul itu perbuatan bullying. Iya Bu. Tidak. Kalau perbuatan bullying itu jika mereka sakit hati, ada hikmah kan ejek-ejek mereka. Kalau mereka sakit hati, itu perbuatan bullying. Oh begitu. Iya begitu. Jadi berapa kali kamu melakukan perbuatan itu? Selalu Bu. Jadi selalu ya. Iya Bu. Nah, begini deh. Sebelum Ibu memulai layanan ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling agar proses konseling ini berjalan lancar dan sesuai tujuan yang akan kita capai ya. Jadi konseling itu adalah suatu layanan untuk membantu konseling dalam menghadapi masalahnya yang sedang dihadapi oleh konseling atau untuk membentuk konseling yang sulit mengambil keputusan. Tujuannya agar apa? Agar konseling dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi konselor itu adik sendiri dan konselor itu ibu sendiri. Mengerti? Dan di sini juga ibu akan menjelaskan tentang asas konseling. Di sini asas konseling sebenarnya ada banyak, tapi kalau konseling individual ibu mengambil hanya dua asas konseling. Yang pertama asas keterbukaan, yang kedua asas kerahasiaan. Asas keterbukaan itu adik hikmah harus terbuka atau harus harus terbuka kepada ibu, harus membicarakan apa yang masalah yang adik hikmah hadapi atau apa faktor masalah yang adik hikmah hadapi, seperti ibu saya menghadapi masalah ini karena faktor penyebabnya ini tidak ada yang perlu ditutupi. Jadi ada hikmah harus belak-belakan atau harus terbuka kepada ibu supaya ibu dapat mengetahui apa masalah ada hikmah. Kan ibu bisa membantu ada hikmah untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ada hikmah tidak terbuka, pasti kan ibu tidak mengetahui itu masalah ada hikmah bagaimana ibu bisa membantu juga ada hikmah. Jadi ada hikmah harus terbuka ya. Iya Bu. Nah, tapi ada hikmah tidak usah takut. Mungkin ada hikmah takut kalau saya mau bicara sama ibu atau menceritakan sama ibu akan menjelaskan atau bicara sama teman-teman adik atau teman-teman guru kita deh. Di sini kan ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang ada sampaikan kepada ibu atau apapun yang ada bilang kepada ibu tidak akan pernah mengatakan kepada orang lain. Hanya ibu, adik dan Tuhan yang tahu. Jadi adik tidak usah khawatir, tidak usah adik ibu mau ceritakan kepada teman-teman, tidak. Ibu tidak akan
apapun yang terjadi, karena kalau BK itu ada kode etik. Kode etiknya itu harus menjaga rahasia konseling atau peserta didik. Jadi saya mengikuti layanan konseling ini karena layanan konseling ini ada asas kerahasiaannya. Jadi saya merasa nyaman untuk menceritakan masalah yang ada pada diri saya. Alhamdulillah kalau kamu sudah percaya kepada ibu, karena pertama itu terbuka, makanya ibu bersyukur kamu sudah percaya sama ibu. Jadi di sini apakah kamu boleh menceritakan masalah kamu yang kamu hadapi atau penyebabnya apa? Boleh? Ya, boleh. Saya selalu mengejek teman saya si Diana dan Ayu. Saya selalu memanggil Adrian dan Nia dengan nama orang tuanya. Saya begini karena orang tua saya di rumah selalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi saat di sekolah saya selalu mengejek teman-teman saya supaya saya tidak merasa kesepian. Tidak ada teman di rumah? Tidak ada. Oh, jadi begitu ya. Terus di saat kamu melakukan tindakan itu, apa perasaan kamu? Senang, Bu. Jadi kamu merasa senang? Ya. Kenapa kamu merasa senang? Masa perbuatan jahil kamu merasa senang? Karena saya pikir itu hanya candaan, Bu. Oh begitu ya. Ya, Bu. Di sini ibu akan menayangkan video ya. Kamu harus tonton video ini. Ada yang manggil Kaiso, macam-macam gitu. Mungkin dipanggil kuning terus cari lo yang makin harapan ya, jadi di sampai sekarang. Sebelum tadi gitu ya, saya dia kan pasti kita langsung jalan gitu langsung. Ya, jadi gini sih. Gue ingat perasaan waktu bilang Pribo, jadi kayak dia ngulang nama Pribo itu akhirnya Pribo. Pas jalan sekolah itu udah lagi sesuatu ini kan kalau dalam bahasa Jawa lagi sapa apa, pokoknya beli kosmetik sebanyak mungkin gitu apa, biar sesuai dengan nama gue gitu, biar sesuai dengan Raiza ini cantik banget gitu. Maria soalnya instan itu. Dia punya jadi anak baik, bisa dikenal orang dengan kebaikannya. Lahirnya membawa berkah, membawa rezeki sampai sekarang. Baizaan ini akhir November dini hari. Mungkin nanti jadi acara, mungkin lah gitu ya. Nggak panggilnya nggak gitu panggilan. Jangan panggil namanya dia, jangan panggil nama Ringo, nanti kamu bisa ditele. Nama itu yang main-main. Jangan jadi Raisa lagi, tapi jadi Raisa. Nama asli kita itu benar-benar ya, nama yang berarti, nama yang penuh arti, nama yang bawa sesuatu. Saya pengalaman aku seperti ini, udah cukup. Sekarang harus Nama panggilan asli itu di sini. Jadi kalau manggil Bokri, ya it's somebody else kamu. Panggil dengan nama asli gue, nama lahir gue. Namaku apa? Namaku Afia. Namaku Adam. Namaku Risa. Namaku Fani. Namaku Zahra. Namaku Rizwan.
Setelah kamu menonton tayangan tadi, bagaimana perasaan kamu? Terhadap Lalu bagaimana dek? yang pertama, saya merasa sedih melihat apa yang dirasakan korban bully yang begitu sakit. Bahkan orang tua mereka pun merasa sedih dan merasa marah ketika melihat anak yang mereka sayangi sedang dibunuh. Dan yang kedua, saya merasa takut akan dampak pelaku bully yang akan dijauhi oleh teman-teman. Jadi yang kedua itu kamu takut dampak pelaku bully karena dijauhi oleh teman-teman. Saat sekarang kamu bagaimana? Dijauhi atau masih ada yang mau berteman dengan kamu? Banyak sekali orang yang menjauhi saya karena pengakuan saya. Akhirnya kan sekarang kamu sudah merasakan dampaknya kan, memang tidak enak. Iya Bu. Nah, mereka itu menjauhi itu bukan karena mereka tidak suka kepada adik, tapi mereka lebih menjauhi karena mereka tidak mau sakit hati, kasihan. Iya Bu. Makanya mereka lebih menjauhi kepada adik. Iya Bu. Nah, jadi apakah kamu bisa membedakan pikiran irasional dan pikiran rasional? Iya Bu. Pikiran irasional itu selalu berpikir ingin menjadi teman-temannya, membuat jahil dan ingin menang sendiri. Sedangkan pikiran rasional itu selalu membantu orang-orang dan mempunyai rasa empati kepada orang lain. Jadi menurut adik, pikiran irasional itu pikiran yang tidak baik kan? Iya Bu. Sedangkan yang pikiran rasional, pikiran yang baik. Iya. Ya. Jadi memang betul begitu deh. Kalau pikiran irasional itu berarti adik selalu berpikiran negatif terhadap teman-teman yang lain atau perbuatan adik selalu negatif. Sedangkan kalau pemikiran rasional, adik selalu berpikiran yang baik-baik. Oh kalau begini tidak boleh, mungkin menyakiti perasaan orang lain. Nah, makanya adik selalu berbuat baik. Begitu juga sebaliknya. Betul kata adik tadi, karena kalau pikiran irasional itu selalu mengejek teman-teman lain, sedangkan pemikiran rasional memiliki rasa empati kan? Rasa empati itu rasa kasihan kepada teman-teman. Kamu kan sudah mengetahui bagaimana kasihan teman itu, pokoknya kamu bisa merasakannya. Jadi kalau membuli itu karena pemikiran rasional. Kalau begitu, kenapa kamu suka membuli orang? Saya tidak tahu kalau itu menyakiti orang lain. Itu hanya pemikiran kamu. Itu pemikiran orang lain itu kan beda-beda. Ada yang seperti kamu rasa itu hal yang biasa, hal yang bercanda, tapi kan pikiran orang itu beda. Mereka sakit hati. Kalau seandainya kamu diejek-ejek teman kamu atau orang tua kamu selalu disebut namanya, apakah kamu sakit hati? Tentu sakit Bu. Itu sakit kan? Ya Bu. Nah, itu juga harus dikembalikan kepada kita sendiri. Kita harus selalu mendengar sendiri, jangan harus orang lain harus mengerti perasaan saya, sedangkan saya tidak mengerti perasaan orang lain. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu harus dipikir terlebih dahulu apakah perbuatan kita ini sudah baik atau tidak. Sebab perbuatan yang kamu lakukan itu tidak baik untuk orang lain karena menyakiti perasaan orang lain, dan dampaknya itu kepada kamu sendiri. Kamu pasti akan dijauhi oleh teman-teman kamu. Seperti tadi kan kamu bilang sudah banyak yang dijauhi. Kalau kamu berpikiran rasional atau akan menghilangkan perbuatan diri itu, pasti semua akan suka berteman sama kamu. Jadi sekarang kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Iya Bu. Nah, coba jelaskan kepada ibu. Kesalahan saya, cara berpikir saya. Saya selalu berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu hanya candaan. Namun ternyata salah. Apa yang saya lakukan itu terbukti banyak yang sakit hati, bahkan membunuh saya. Jadi apakah pikiran kamu itu seperti itu kamu akan pertahankan? Tidak lagi Bu, karena itu hanya merugikan diri saya sendiri dan menyakiti hati orang lain. Iya, jadi pikiran seperti itu kamu harus hilangkan dengan cara bahwa perasaan orang lain itu tidak sama seperti perasaan kamu. Di saat kamu
kamu rasa itu bercanda, tapi kan rasa itu tidak bercanda, itu menyakiti. Dan kamu harus tanamkan rasa empati atau rasa kasihan terhadap orang lain agar kamu bisa menghargai perasaan orang lain. Ibu berharap kamu dapat merubah cara berpikir kamu ya, dari pikiran yang irasional menjadi pikiran rasional. Apakah kamu bisa merubah kelakuan kamu? Ya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak mengulangi perbuatan diri lagi. Jadi ibu akan memberikan 1 bulan, kesempatan 1 bulan kepada kamu. Ibu akan observasi apakah kamu bisa berubah atau tidak. Tapi ibu yakin kamu pasti berubah. Kamu orang baik, cuma karena memang pikiran kamu yang selalu bercanda, makanya kamu akhirnya melakukan begitu. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas dukungannya. Jadi bagaimana perasaan kamu saat mendapat pelayanan ini? Perasaan saya merasa lega karena masalah yang saya hadapi sudah ada jalan keluarnya. Alhamdulillah kalau sudah mendapat jalan keluarnya. Jadi di sini kamu bisa mengetahui bahwa perilaku membuli itu faktornya adalah pemikiran yang irasional dan tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Makanya kamu berlaku sesuka hati. Makanya kamu harus tanamkan rasa empati terhadap orang lain ya. Oh iya, sekarang sudah jam berapa? Sudah jam sholat zuhur Bu. Tak terasa waktu layanan kita sudah berakhir deh. Jadi sebelum kita mengakhiri layanan konseling kita, boleh adik memimpin doa? Ya Bu, Silakan. sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di ruangan ini ya. Tapi Ibu mohon di ruangan ini untuk yang baik-baik, acara seperti ini ya. Ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan duduk deh. Ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga adik sudah datang di ruangan ini untuk memenuhi panggilan ini ya. Ya Bu, sama-sama. Adik datang di ruangan ini sudah berapa kali? 1 kali Bu. Oh, jadi baru pertama kali ini. Iya Bu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi bagaimana kabar hari ini, Dek? Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa mulai. Telah selesai. Begini Dek, Ibu memanggil adik di sini karena berdasarkan laporan teman-teman adik sendiri dan teman-teman guru bahwa adik telah melakukan perbuatan bullying. Apakah itu benar? Tidak Bu, itu tidak benar. Tapi adik sering mengejek teman lain atau menyebutkan nama orang tua mereka. Iya Bu, kalau itu benar. Nah, jadi begini Dek, kalau perbuatan bullying itu tidak harus memukul. Menurut adik perbuatan bullying itu bagaimana? Perbuatan saya mengejek-ngejek, Memukul. Nah, jadi perbuatan bullying itu tidak harus memukul Dek. Mengejek saja atau menyebut nama teman-teman orang tua mereka dan mereka sakit hati, berarti adik itu melakukan perbuatan bullying. Menurut adik, lalu kan adik berpikir perbuatan bullying itu hanya memukul saja, memukul fisik. Jadi ibu akan menanyakan kepada kamu, berapa kali kamu melakukan perbuatan bullying itu? selalu Bu. Jadi setiap kali kamu datang, kamu selalu mengejek gitu. Iya Bu. Kalau tidak mengejek, tidak senang. Tidak Bu. Oh begitu. Nah, jadi sebelum memulai kegiatan layanan konseling ini, ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu konseling, bagaimana prosesnya, agar proses konseling ini berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan yang akan kita capai ya. Nah, jadi konseling itu adalah suatu layanan untuk membantu konseli dalam menghadapi masalahnya
yang sedang dihadapi oleh konseli atau untuk membantu konseli yang sulit mengambil keputusan. Jadi konseli di sini adalah adik sendiri, sedangkan konselor adalah ibu sendiri. Adik mengerti? Iya Bu. Jadi sudah paham deh. Ibu. Di sini juga ibu akan menjelaskan tentang asas-asas konseling. Sebenarnya asas-asas konseling itu ada banyak, tapi di sini ibu hanya mengambil dua. Yang pertama asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu adalah dari adik sendiri. Asas keterbukaan itu adik harus terbuka tentang masalah yang adik alami. Adik harus terbuka tentang penyebab masalah yang adik alami atau penyebab masalah adik. Ibu tidak akan sampaikan kepada teman-teman yang lain, baik itu teman-teman adik atau teman-teman guru yang lain. Ibu tidak akan menceritakan itu. Ibu akan menjaga rahasia kita berdua. Adik sudah paham ya? Dari penjelasan di atas, apakah kamu sudah paham tentang asas yang sudah ibu jelaskan? Iya Bu. Oh, alhamdulillah kalau sudah. Jadi adik siap untuk terbuka atau untuk memberitahu masalah adik. Iya saya mau buat masalah yang rahasianya. Jadi saya merasa nyaman untuk tidak masalah yang ada pada diri saya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang ibu pengen kamu ceritakan masalah yang kamu alami secara terbuka, tak ada yang perlu kamu sembunyikan dari ibu. Boleh begitu kan? Iya Bu, jadi begini saya selalu mengejek si Diana Ayu dengan nama Adrian Zamil. Soalnya saya begitu karena di rumah saya selalu merasa kesepian. Ayah dan ibu saya selalu bekerja. Terus di saat melakukan tindakan itu bagaimana perasaan adik? Senang Bu. Jadi senang. Kenapa senang? Masa perbuatan jahil tapi adik merasa senang? Karena saya pikir itu cuma bercanda. Oh begitu ya. Di sini ibu akan menayangkan Nama gue Rizky, tapi gue lebih sering dipanggil Boki. Ada yang manggil Raiso, ada yang macam-macam deh pokoknya. Mungkin dipanggil kuning terus tapi juga dipanggil sama apanya jadi di sampai sekarang. Coba tadi gue yang bisa dia kan pasti gue langsung dalam gitu mas. Ya jadi ini sih. Gue ingat lah teman rumah gue bilang Kribo, jadi kayak dia ngulang nama Kribo itu akhirnya Kribo. Pas jalan pulang sekolah itu udah Raiso itu artinya kan kalau dalam bahasa Jawa lagi sapa apa. Pokoknya beli kosmetik sebanyak mungkin biar gue tampak biar sesuai dengan nama gue gitu, biar sesuai dengan Raiza ini cantik banget itu namanya. Maria soalnya Istanbul Telekom. Dia punya jadi anak baik, saling kenal orang dengan kebaikannya. Lahirnya membawa berkah, membawa rezeki sampai sekarang. Dari saat ini akhir November ini hari mungkin nanti jadi acara tidak pemimpin lah gitu ya. Nggak panggilnya nggak gitu panggilan. Jangan panggil namanya dia, jangan panggil nama Ringo, nanti kamu bisa sepele. Nama itu yang main-main. Jangan jadi Raisa lagi, tapi jadi Raisa. Nama asli kita itu benar-benar ya, nama yang berarti, nama yang penuh arti, nama yang bawa dua. Pengalaman sendiri ini berjuang sekarang Nama panggilan asli itu tuh disini, jadi lu kalau panggil Bukri, ya Nens sama Riau Sami. Panggil dengan nama asli gue, nama lahir gue.
Namaku Fani. Namaku Zahra. Namaku Rizwan. Sudah melihat video tadi? Iya Bu, Bagaimana perasaan kamu melihat tayangan tadi? campur aduk Bu. Campur aduk bagaimana? Yang pertama saya merasa sedih apa yang dirasakan kawan sendiri banyak kesalahan itu yang mereka rasakan, bahkan orang tua mereka pun sedih dan marah mengetahui anak-anak mereka saling dipukul. Dan yang kedua, saya merasa takut dampak pembuli akan menjadi teman-teman. Ya tadi kan melihat video tadi kan ada sendiri melihat orang tuanya sampai nangis kan Iya Bu. karena anaknya dibully. Semua orang tua begitu. Seandainya adik juga teman-teman kamu membuli kamu, pasti orang tua kamu pasti nangis. Dan pasti kamu juga merasa tersakiti kan seperti video tadi. Video tadi kan menceritakan tentang tentang mereka yang selalu diejek-ejek kan? Iya Bu. Nah, mereka menangis, orang tua juga menangis. Lalu mereka dijauhi oleh teman-teman. Adik suka begitu. Tidak Bu. Jadi, nah, apakah kamu bisa membedakan mana pikiran yang irasional dan mana pikiran rasional? Iya Bu. Coba jelaskan sama ibu. Pikiran irasional itu selalu berpikir mengejek-ngejek, selalu jahil dan ingin menang sendiri. Pikiran rasional itu selalu berpikir untuk membantu teman dan mempunyai rasa empati kepada orang lain. Jadi menurut adik, pikiran irasional itu pemikiran yang negatif. Iya Bu. Sedangkan pemikiran rasional itu pemikiran yang positif. Positif itu berarti yang terbaik kan? Iya Bu. Kalau begitu kenapa kamu suka membuli? Padahal kan kamu tahu membuli itu pemikiran rasional. Dia tahu Bu, saya pikir itu cuma bercanda. Jadi selama ini kamu melakukan perbuatan bully itu kamu pikir hanya bercanda. Iya Bu. Kamu pikir mereka tidak sakit hati. Itu hanya menurut kamu deh. Buat mereka baik belum tentu buat kamu baik. Sekarang kamu sudah mengakui kalau perbuatan kamu itu salah. Iya Bu. Coba jelaskan kesalahan kamu itu di mana? Kesalahan saya kan saya selama ini saya kurang tidak memiliki hati orang lain, banyak saya salah, seperti banyak yang sakit hati dan menjauhi saya. Jadi, apakah dengan pemikiran itu kamu bisa pertahankan? Tidak Bu, karena itu akan merugikan diri saya dan orang lain. Jadi, pikiran seperti itu kamu harus hilangkan ya, Dek. Ibu berharap kamu dapat merubah cara berpikir kamu. Boleh begitu. Ibu akan kasih kesempatan kamu selama 1 bulan. Ini apakah kamu mau berubah atau tidak? Tapi ibu yakin kamu pasti akan berubah. Iya Bu, makanya setuju. Jadi setelah kamu mengikuti layanan tadi, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya senang Bu, masalah saya mendapat jalan keluar. Jadi inilah baiknya kamu melakukan layanan konseling di sini agar kamu bisa mengetahui masalah kamu dan kamu harus semaksimal mungkin harus berubah ya. Ya Bu, saya akan berusaha. Alhamdulillah kalau kamu sudah mendapat jalan keluarnya. Oh iya, sekarang sudah jam berapa deh? Sudah jam ibadah saya. Sudah jam ibadah sholat zuhur, sudah tak terasa layanan kita sudah habis waktunya deh. Jadi sebelum kita mengakhiri layanan ini, adik boleh untuk memimpin doa. Ya Bu, Silakan. sebelum kegiatan ini mari kita berdoa. Doa saja. Jadi ibu harap kamu bisa berubah ya dek, Ya Bu. dari pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional. Dari yang pertama tidak hanya ingin menang sendiri, akan berubah menjadi rasa empati terhadap orang lain.